Tiba-tiba, Sania, Sania bangun. Sania membuka matanya. Ternyata itu adalah suara Lastri yang membangunkan tidurnya. Lastri berkata, "Ya ampun Sania, kamu itu tidur atau nonton film komedi sih?" Sania sedikit bingung dengan perkataan sepupunya Lastri. "Maksud kamu apa?" Lastri melempar selimut padanya. "Kamu tidak sadar ya? Dari tadi senyum-senyum sendiri." Sania bukannya menjawab pertanyaan Lastri, dia malah balik bertanya, "Aku di mana?" Mendengar pertanyaan Sania, Lastri mencubit pipi sepupunya itu dengan gemas. "Hello, kamu ini di rumah. Kamu pikir di rumah siapa? Di rumah raja." Sania melihat ke sekeliling kamarnya. Dia baru sadar ternyata dia baru saja bermimpi bersama raja. Lastri kembali membuyarkan lamunannya. "Halo anak gadis, ayo cepat mandi. Dari tadi ayah dan ibu menunggu kita." Sania berkata, "Memangnya kita mau kemana?" Lastri menepuk keningnya dan duduk di samping Sania. "Sania sayang, besok adalah pernikahanmu dengan cowok kota yang tampan yang bernama Raja itu. Hari ini kita semua akan ke rumahnya, karena pernikahan kalian dilaksanakan di rumah mereka yang besar. Apakah kamu lupa itu sayang?" Lastri kembali berkata, "Mimpi apa yang sudah merasukimu semalam, sampai-sampai kamu lupa segalanya?" Sania hanya tersenyum dan berlari ke kamar mandi. Melihat tingkah sepupunya itu, Lastri jadi senyum-senyum sendiri. Setelah semuanya siap, mereka berangkat ke kota, yaitu ke rumah raja. Di sepanjang jalan, Sania melihat pemandangan yang jarang sekali dia lihat di desa. Sesekali dia tersenyum ketika mengingat mimpinya semalam bersama raja. Melihat Sania seperti itu, Lastri menggodanya. "Aduhai, hal apakah yang membuatmu terus tersenyum seperti ini? Tidak maukah kamu berbagi denganku?" Lagi-lagi Sania hanya tersenyum. Tetapi Lastri mengerti bahwa saat ini sepupunya itu sedang jatuh cinta. Sementara di kamarnya Raja sedang duduk seperti sedang memikirkan sesuatu. Mustafa masuk ke kamarnya dan memanggilnya. Namun Raja tidak sadar akan hal itu. Hingga akhirnya Mustafa duduk di sampingnya dan berkata, "Oh kekasihku, datanglah. Aku sangat merindukanmu." Barulah Raja sadar Mustafa sedang bersamanya. Raja melirik Mustafa yang duduk sangat dekat dengannya, dan Mustafa pun melakukan hal yang sama sambil memainkan alisnya. Raja kemudian berpaling memandang ke langit. Mustafa berkata padanya, "Susah ya kalau orang sedang jatuh cinta. Bawaannya tuh pengen ketemu terus." Raja berkata, "Berhentilah menggodaku seperti itu." Mustafa tak mau kalah. "Memang kenyataannya seperti itu. Lihat saja dirimu, setiap hari memandang langit, membayangkan wajahnya yang..."
Perkataan Mustafa belum selesai, namun Raja sudah memotongnya dengan nada kesal. Siapa yang jatuh cinta? Mustafa berkata. Siapa lagi kalau bukan kamu yang sedang jatuh cinta pada Sania, si gadis desa yang cantik manis mempesona. Mungkin kamu kali yang jatuh cinta sama dia. Sejak bertemu dia kamu terus memujinya. Kenapa bukan kamu saja yang menikah dengannya? Mendengar Raja berkata seperti itu, Mustafa jadi bingung. Ternyata apa yang dia pikirkan selama ini tentang Raja kepada Sania itu salah. Tidak lama kemudian terdengar suara ibu Raja memanggilnya. Raja, Raja. Lalu ibunya membuka pintu dan masuk ke kamarnya dengan wajah sangat bahagia. Nak, rombongan pengantin wanita sudah datang. Ayo kamu siap-siap. Kita mau menyambut mereka. Raja berdiri dan berkata, Baik bu. Semua orang sedang menunggu rombongan pengantin wanita di depan rumah. Raja dan Mustafa pun ikut bersama mereka. Sesekali Mustafa memandang Raja, tidak terlihat ada kebahagiaan di wajah itu. Mustafa mendekatinya dan berkata, Pikirkan perasaan ayah dan ibumu. Jangan sampai wajahmu itu membuat mereka bersedih. Raja mengerti maksud perkataan sepupunya itu. Saat rombongan pengantin wanita tiba, semua terlihat bahagia. Raja pun terpaksa memasang senyuman di wajahnya, agar tak terlihat oleh ayah dan ibunya tentang perasaannya saat itu. Keesokan harinya, pernikahan Raja dan Sania berlangsung sangat meriah. Semua keluarga dan sahabat datang memberikan doa restu untuk mereka. Semua terlihat sangat bahagia, terlebih Sania. Di balik kerudungnya tampak wajahnya selalu terukir senyuman. Saat semua tamu undangan telah kembali ke rumah mereka masing-masing, Ibu Raja mengantar Raja dan Sania ke kamar mereka. Kamar itu terlihat sangat indah dan cantik, ditambah suasananya yang sangat romantis. Perasaan Sania tak menentu. Ada bahagia, takut, malu, semua bercampur jadi satu. Setelah ibunya keluar dari kamar, Raja mengunci pintu yang membuat jantung Sania terasa mau copot. Raja membuka baju pengantinnya satu persatu sambil berkata, Apakah kamu akan terus berdiri di situ? Mendengar ucapan Raja, Sania duduk di tepi ranjang sambil menutup sedikit wajahnya dengan kerudungnya. Lalu Raja kembali berkata, Pakaian itu pasti sangat berat, bukalah. Mendengar perkataan Raja, Sania semakin deg-degan. Lalu Raja ke sebuah ruangan yang khusus lemari pakaian. Dia mengambil sebuah baju wanita dan memberikannya pada Sania. Ayo ganti bajumu. Sania meraih baju itu dari tangan Raja. Namun dia bingung, dia mau menggantinya di mana. Lalu Raja berkata sambil menunjuk sebuah pintu. Kamu lihat pintu itu? Itu adalah kamar mandi dan ruang ganti. Lalu Sania pun pergi ke ruangan itu dan mengganti pakaiannya.
Setelah mengganti pakaiannya, Sania melihat raja sedang duduk di tepi ranjang. Sania bingung harus melakukan apa. Dia sangat malu, karena ini pertama kalinya berduaan dengan raja. Raja melihatnya dan berkata, "Bisakah kita bicara sebentar?" Lalu Sania pun duduk lumayan jauh dari raja. Raja berkata, "Apakah kamu bahagia dengan pernikahan ini?" Pertanyaan itu terlihat sangat gampang, tetapi sangat sulit untuk dijawab.